Sebagian orang ada yang ketika tasyahud mengangkat jarinya ketika bacaan syahadat. Sedangkan kita biasa mengangkat jari telunjuk kita dari awal tasyahud. Manakah yang benar? Apakah keduanya memiliki dalil? Ketahuilah akhi, tidak ada satupun dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat atau baru mengangkat jari itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Tidak ada satupun hadis yang sharih yang menunjukkan kepada hal itu. Yang aula yang ditunjukkan oleh dalil adalah Nabi SAW yushir dengan fi'il mudhari. Yushiru bisabbabatihi. Dan dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu mempunyai makna istimrariyah. Ya. Disebutkan dalam hadis, karena Nabi SAW idza jalasa fit tasyahud, adalah Nabi SAW apabila duduk dalam tasyahud, asyara, beliau pun berisyarat. Dalam hadis itu dalam Abu Daud, Nabi mengatakan ketika beliau duduk untuk tasyahud, beliau berisyarat. Berarti hadis itu menunjukkan bahwa semenjak duduk dari awal sampai akhir. Lebih dikuatkan juga dengan lafaz yang menunjukkan dengan fi'il mudhari yushir. Dan fi'il mudhari itu mempunyai mana istimrariyah, terus menerus. Makanya pendapat yang kuat adalah bahwa tasyahud itu jarinya diangkat dari awal sampai akhir. Ketika mandi junub tersentuh kemaluan, apakah wajib mandi wudu lagi atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Iya. Ikhtilaf apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Menjadi dua pendapat. Sebab perselisihannya adalah karena ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Sementara dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana kalau aku memegang kemaluanku? Kata Rasulullah, innama huwa bid'atum minka. Kata Rasulullah, itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Artinya isyarat bahwasanya karena itu cuma bagian dari tubuhmu, ya udah nggak perlu wudu lagi gitu. Sebagaimana kalau kita megang tangan, megang paha, megang kepala, cuma bagian tubuh. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengambil langkah langkah mengkompromikan. Sebagian ulama lagi mengambil langkah mentarjih. Mereka yang mengambil langkah pengkompromian berbeda pendapat bagaimana tata cara mengkompromikannya, Pak. Sebagian ulama seperti Imam Malik berkata, kalau memegang kemaluan itu dengan syahwat, batal. Adapun kalau memegangnya tidak dengan syahwat, tidak batal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di situ, sesungguhnya ia hanyalah bagian dari tubuhmu. Karena itu bagian dari tubuh, seakan-akan Nabi memberikan, menyamakan kalau kita megang tangan, paha, berarti kan nggak pakai syahwat. Nanti ini ada isyarat bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah jangan ngobrol. Jadi kalau hadis itu memberikan isyarat, kata Imam Malik bahwa itu menunjukkan kalau memegang dengan syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Akan tetapi akhi, pendapat ini saya kurang serek. Kenapa? Karena batasan syahwat ini sulit, akhi. Kalau misalnya antum megang tangan antum dengan syahwat, batal nggak? Kalau antum habis wudu kemudian melihat wanita dengan syahwat, batal nggak?
Ini kan ada dalilnya semuanya. Makanya untuk dikatakan batasan syahwat sulit sekali ya. Kalau antum mencium istri antum dengan syahwat batal nggak? Kalau memang keluar madhi, la syak tidak ragu lagi batal. Tapi masalahnya kalau nggak keluar madhi, iya. Ini pendapat Imam Malik. Sementara Syekhul Islam Taimiyah berpendapat cara mengkompromikannya adalah bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk berwudu dibawa kepada sunnah, dan hadis yang menyebutkan tentang tidak perlu berwudu menunjukkan boleh. Karena kaidah usul fikih mengatakan ya, apabila suatu dalil memberikan perintah, ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka dipalingkanlah makna wajib kepada sunnah. Maka dari itu kata Syekhul Islam, perintah untuk berwudu dibawa kepada sunnah saja. Iya. Nah, ini pendapat ulama yang mengkompromikan. Sementara sebagian ulama lebih mengambil mentarjih. Dan ini ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama pendapat Ali ibn al-Madini, guru Imam Bukhari, di mana menurut beliau hadis yang menyebutkan tidak batal lebih kuat daripada hadis yang mengatakan batal. Ini pendapat gurunya Imam Bukhari, itu Ali ibn al-Madini. Sementara sebagian ulama mengatakan hadis yang mengatakan batal lebih kuat. Yang kedua, dari sisi penanggalan sejarah, hadis yang mengatakan batal itu lebih belakangan. Sementara hadis yang mengatakan tidak batal duluan. Sehingga ada kemungkinan besar itu sudah dihapus. Dan ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau membawakan 10 ya alasan mengapa lebih menguatkan hadis memegang kemaluan itu batal. Namun Allahu a'lam, dalam hal ini saya condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, karena dua-duanya hadisnya bisa diterima ya. Maka tentu mengkompromikan hadis itu lebih baik. Maka kita katakan bahwa perintah untuk berwudu itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Bagaimana tata cara mengusap rambut saat wudu, terutama bagi wanita yang berambut panjang? Adalah Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari apa? Depan. Kemudian beliau seret ke belakang sampai tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan lagi ke depan. Berarti itu menunjukkan bahwa mengusap itu hanya sampai tengkuk. Makanya kalau wanita rambutnya panjang, ya, cukup diusap sampai tengkuk aja, nggak harus semuanya. Ya, itu sudah cukup insya Allah. Berikan kepada kami nasihat agar kami tidak terombang-ambing di tengah informasi yang penuh dengan fitnah dan syubhat, khususnya melalui media-media sosial. Nasihatnya jangan sibukin dengan media sosial, Pak. Namanya juga sok sial. Iya. Jadi udah nggak usahlah kita ngikutin media-media kayak gituan. Yang kedua, kalau antum punya Facebook dan di situ antum memfollow atau mengikuti orang yang selalu bikin fitnah, langsung unfollow. Ya, kalau ada orang yang selalu men-share fitnah, berita-berita yang bikin panas, udah langsung antum berhenti ikuti dia, selesai. Antum fokuskan dengan ikuti orang-orang yang share-nya ilmu, kajian. Ini yang kita butuhkan. Iya. Karena berita-berita sekarang itu kita lihat terkadang Masya Allah, Pak, kebanyakan hoax. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik
maka apa? Tabayyun dulu kata. Manhaj ini yang banyak kita tinggalkan, akhi. Ya. Kita terkadang karena baca berita itu sudah panas duluan, akhirnya langsung share tanpa melihat. Itu pun juga kalau itu beritanya benar, apa boleh langsung diberi di share gitu? Kan Al-Quran sudah memberikan manhaj kepada kita. Iya, makanya ya akhi, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan menghafal Quran, sibukkan dengan menghafal hadis. Antum mau menjadi pejuang Islam, tapi antum sendiri ya berpaling dari menuntut ilmu. Oke. Antum ingin membela Islam, tapi akidah aja nggak paham. Oke. Sekarang antum mau memperjuangkan Islam dengan apa kalau seperti itu? Kalau ternyata akidah belum paham, ibadah belum paham, ilmu banyak yang tidak paham, terus mau menghukumi dengan apa? Dengan perasaan, dengan semangat, musibah ya. Oke. Iya. Sekarang itu kita penting untuk pahami dulu akidah yang benar, tauhid yang benar, akidah muamalah yang benar. Kita bahas itu semua dan kita faham, itu subhanallah dasar dalam membela Islam. Sebab banyak kita lihat subhanallah ya, para pemuda yang begitu sedang semangat bela Islam, ternyata apa yang terjadi berpaling dari menuntut ilmu dengan alasan itu bukan solusi. Katanya itu bukan aksi. Jadi kita menuntut ilmu, kita mendakwahkan ilmu, kita men-share ilmu, dianggap katanya nggak punya aksi, Pak. Jadi aksi itu yang kayak gimana sih? Yang instan, udah langsung. Nah ini musibah kan, Pak. Sementara mereka nggak paham akidah yang benar, nggak paham ibadah yang benar. Di perang Uhud saja Rasulullah SAW pasukannya kalah gara-gara menyelisih perintah Rasul. Bagaimana kalau dia tidak belajar? Berapa banyak perintah Rasul yang akan dia langgar? Di perang Hunain kaum muslimin kalah di awal. Kenapa? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kita baru merasa ya ada 7 juta aja udah bangga banget. Wah nih kekuatan kita nih. Kif, itu kan menyebabkan akhirnya kalah kaum muslimin. Karena adanya ujub, bangga dengan jumlah yang banyak. Nah orang yang ujub itu Pak, menunjukkan dia nggak menuntut ilmu berarti. Sebab kalau dia menuntut ilmu dia nggak bakalan ujub, ngapain? Karena dia sudah tahu bagaimana kisah di perang Hunain itu. Kita penting nuntut ilmu dulu. Ya, jangan disibukkan dengan baca berita-berita yang bikin panas sehingga antum terombang-ambing sana sini. Udahlah ya akhi. Iya. Para nabi manhajnya apa? Dakwah bukan? Dakwah. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Kita sudah berapa lama berdakwah? Sudah berapa lama kita berdakwah? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Ya akhi, jangan tergesa-gesa. Sabar. Setiap kita harus mau berdakwah. Setiap kita harus mau mengajak manusia supaya benar. Luruskan dulu akidah mereka. Luruskan dulu ibadah mereka. Fahamkan dulu ya akhi. Ini tugas kita yang terberat, Pak. Iya. Maka ingat, jangan sekali-kali terpancing oleh berita-berita seperti itu. Seorang penuntut ilmu yang mudah terpancing dengan berita seperti itu tandanya ilmunya masih sangat dangkal. Iya. Karena penuntut ilmu yang faham tentang manhajul anbiya, seorang penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya, dia tidak akan terombang-ambing insyaallah. Ya, paham dia duabit syariah, batasan-batasan syariat dan kaidah-kaidahnya dia paham. Bolehkah membaca bismillah di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ketika berwudu? Jawabnya boleh. Iya. Syekh bin Baz mengatakan boleh.
Alasannya kenapa? Karena membaca bismillah di dalam wudhu itu sangat urgen. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu hukumnya rukun. Nabi bersabda, la salata liman lam wudu'a lahu, wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Sehingga atas dasar itu sebagian ulama mengatakan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak baca bismillah. Maka kalau dia baca bismillah, dia berwudu di kamar mandi, tetap harus dibaca. Iya. Bagaimana tata cara orang yang ingin masuk Islam? Haruskah disaksikan orang-orang banyak? Nggak perlu. Datang aja ke KUA, ya, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung urus deh KTP-nya, ganti Muslim, selesai, dicatat dia Muslim, selesai. Iya. Mudah dalam Islam tuh nggak dipersulit, Pak. Iya. Betulkah jika khatib melupakan rukun khutbah Jumat, maka sholat Jumat kita tidak sah? Ini pendapat siapa? Sekarang yang jadi masalah rukun khutbah apa sih, Pak? Rukun khutbah itu apa? Ucapan innal hamdalillah sunnah. Ucapan sholawat sunnah. Ucapan apa lagi? Doa sunnah. Iya. Khutbah itu tujuannya untuk mengingatkan manusia. Mengingat apa? Mengingatkan manusia. Agar manusia mengambil peringatan, itu tujuan daripada apa? Khutbah. Maka kalau khutbah itu tidak ada doanya, sah. Kalau khutbah itu tidak ada sholawatnya, sah. Siapa yang mengatakan ini rukun, ini wajib, wajib dia bawa dalil. Mana dalilnya? Pendapat ya ulama ataupun manusia bukan dalil. Dalil itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang adab berdoa itu dengan sholawat. Rasulullah sabda kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang kata Rasulullah sampai diucapkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang di sebagian orang mensyaratkan rukun khutbah ini mana dalilnya? Ini butuh dalil ya, akhi. Semua butuh dalil. Uang hasil riba boleh nggak dipakai untuk membantu tetangga yang kesusahan? Khilaf para ulama. Syekh Utsaimin pendapatnya nggak boleh sama sekali untuk apa-apa, dibuang ke laut. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, "Wadharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan yang tersisa dari riba. Allah mengatakan tinggalkan. Kata Syekh Utsaimin, kalaulah itu boleh digunakan, Allah pasti akan mengatakan pakai untuk ini, pakai untuk itu. Tapi ketika Allah mengatakan tinggalkan, ya udah tinggalkan. Syekh bin Baz mengatakan boleh kalau itu untuk keperluan umum. WC umum, jalan umum, selama itu bukan untuk keperluan pribadi. Sementara Syekh Jibrin boleh untuk orang miskin, fakir miskin, orang susah, dikiaskan kepada harta haram yang lain. Ya, Allahu a'lam. Kalau antum mengambil pendapat Syekh Utsaimin lebih berhati-hati. Ya. Sebetulnya menggerakkan jari ketika sholat itu jari tetap lurus, tetapi gerakannya seperti getar atau naik turun ya. Kalau begini-begini bukan menggerakkan, namanya apa ini? Naik turun, kata Syekh Albani. Hadza laisa harroka, ini bukan harroka ini. Ini namanya naik turun. Harroka itu begini, kata Syekh Albani. Syekh Albani yang menjelaskan begitu. Ya, harroka itu begini. Maka kalau seperti ini, akhi, pertama ini bukan mengharroka kata beliau. Yang kedua, ini tidak sesuai dengan tumak ninah. Apa
disuruh tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika kita tahiyat itu Nabi SAW melihat ke ujung jari? Kalau begini gimana ngelihatnya, antum pusing antum. Ya. Makanya cukup sedikit saja begitu. Ini harroka yuharriku. Dari kata harroka artinya dia menggerakkan berulang-ulang terus seperti itu. Ya. Apa hukumnya seorang akhwat pergi ke kajian pakai ojek online? Berduaan dong sama tukang ojek. Ya. Soalnya mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad pernah menawarkan boncengan kepada Asma bintu Abi Bakrin. Ya. Apa itu bisa dikiaskan? Apakah unta bisa dikiaskan dengan motor? Ya. Ini tak dulu, Pak. Yang pertama, apakah betul hadisnya sahih? Ini harus kita periksa dulu hadisnya. Yang jelas, ya, kalau dia boncengan dengan ojek, pasti tidak lepas dari berdua-duaan. Sedangkan Nabi melarang seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki kecuali dengan mahram. Ya. Kecuali kalau memang darurat banget, harus segera pergi dan darurat sangat dibutuhkan. Maka pada waktu itu ya udah, gimana lagi darurat. Sekarang masalahnya pergi nuntut ilmu darurat apa enggak? Iya. Itu yang jadi masalah. Seberapa kuat dalil untuk memakai tutup kepala bagi laki-laki saat sholat, Ustadz? Karena anak kesel, sholat minta di depan tapinya nggak pakai peci. Rasulullah, kata Syekh Albani, tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan mahsurur ra's. Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan rambutnya terbuka. Jadi kata beliau, itu menunjukkan bahwa sangat ditekankan sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk memakai penutup kepala di saat sholat. Memang tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnahnya yang ditekankan lagi. Ya, kata para ulama, orang yang terbiasa meninggalkan sunnah muakkadah, maka ini orang tercela. Ini orang yang jatuh persaksiannya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad, dzaka rajulun su, itu orang buruk. Ya, padahal sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Makanya orang yang selalu meninggalkan sunnah muakkadah itu nggak bagus, Pak. Iya. Jadi bagusnya pakai peci aja, ngikutin sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pahala yang diterima oleh pembantu rumah tangga sama saja 2 kali ya Ustadz? Seperti halnya budak? Ya enggak lah. Kalau budak kan nggak digaji, Mas. Budak itu harta majikan dan milik majikan, makanya budak bisa diperjualbelikan. Sedangkan pembantu itu kerja namanya. Iya. Maka kalau dia bekerja dengan baik, dengan amanah, diberikan pahala ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita datang ke tempat hajatan atau pesta perkawinan padahal mempelai wanita sudah hamil duluan? Bagaimana ini Ustadz? Boleh datang enggak ya? Baiknya enggak. Untuk memberikan peringatan. Ya. Karena itu sudah maksiat. Imam Ahmad pendapatnya mengatakan perkawinannya enggak sah. Siapa wanita yang sudah hamil kemudian nikah, kata Imam Ahmad enggak sah. Sampai terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama istibro. Sudah lahir, sudah bersih. Syarat yang kedua taubat. Kalau terpenuhi 2 ini, boleh dia menikah. Kalau belum, tidak boleh. Iya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan boleh.
Akan tetapi ya, pendapat yang paling kuat dalam hal ini wallahu alam pendapat Imam Ahmad, ini pendapat jumhur. Maka yang hati-hati sih baiknya kita nggak usah datang. Kenapa? Untuk memberikan apa? Peringatan kepada dia, ya. Bahwa ini sepertinya tidak bagus, tidak baik. Apa pengertian sir dalam sholat? Sebab di sebelah kiri saya bacaannya masih terdengar sama saya. Ya. Sir itu artinya membaca dengan tidak bersuara. Tidak bersuara namanya sir. Adapun kalau bersuara walaupun sedikit, itu bukan sir. Sir itu ya tidak bersuara. Walaupun memang disunahkan dalam sholat sir, yaitu sholat zuhur, sholat asar, imam sekali-kali mengeraskan bacaan ayat. Misalnya kalau baca sabihis, maka salah satu ayatnya diperdengarkan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud dan yang lainnya. Iya. Bolehkah niat mandi wajib atau junub disatukan dengan mandi Jumat? Ikhtilaf. Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, mengatakan boleh. Iya. Dalilnya hadis innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amal-amal dengan niat. Berarti kata mereka ini menunjukkan kalau ada beberapa amal dalam satu niat sudah cukup. Ya. Yang kedua, dikarenakan mandi wajib dan mandi Jumat itu tujuannya sama, itu dalam rangka bersuci dan mensucikan diri, sehingga sudah cukup dan sudah terhasilkan seperti itu. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya. Di antara dalilnya hadis Qatadah, seorang sahabat Nabi. Qatadah melihat seorang anaknya itu mandi. Kemudian Qatadah bertanya, "Nak, kamu mandi apa?" "Saya mandi junub." "Kamu enggak mandi Jumat?" "Enggak." "Mandi lagi sekali lagi." Iya. Namun kata Syekh masyhur, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menggabungkan dua niat. Kenapa? Karena anaknya Qatadah ini mandinya satu niat. Niat apa? Junub saja, tapi tidak ada niat mandi Jumat. Makanya disuruh lagi untuk mandi Jumat. Kalaulah niatnya dua, mandi Jumat sekaligus mandi junub, maka itu sudah mencukupi. Dan ini pendapat jumhur, dan itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Apa sih maksud perkataan Ali, sesungguhnya akan terjadi perpecahan atau perkara sepeninggalku, jika kamu mampu untuk berlaku damai maka lakukanlah. Hah? Ini riwayat siapa ya? Nanti kita lihat dulu. Ya, itu riwayat siapa itu? Dan terjemahannya benar apa enggak? Bagaimana apabila kita sholat di belakang imam yang membaca doa kunut ketika sholat subuh, Ustaz? Lebih baik mengikuti atau tidak? Ikhtilaf. Kebanyakan ulama yang mengatakan tidak disyariatkan kunut, mengatakan tetap ikut kunut. Dasarnya dikiaskan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud. Bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Utsman yang menyempurnakan sholat ketika apa? Di Mina. Kemudian Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan. Ketika ditanya, kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Ya, menyelisihi imam itu tidak baik. Dasarnya juga hadis Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan ini permasalahan yang bukan permasalahan yang menjadi ijma kesepakatan ulama untuk dianggap itu sebagai perkara yang bid'ah. Karena jumhur yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan bid'ah. Ini pendapat Abu Hanifah. Kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak disyariatkan saja.
tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Faman qanata fahasan, wa man lam yaqnut fahasan." Siapa yang kunut baik dan siapa yang enggak kunut pun baik. Iya. Jadi wallahu alam, kalau saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tetap ikut. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut. Perihal mengusap wajah setelah salam, apakah ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya karena riwayatnya lemah, Pak. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana cara kita mengeluarkan rasa iri dan dengki dari hati kita, Ustadz? Kalau kita iri dan dengki sama seseorang, pertama doakan orang itu. Kalau kita misalnya dengki sama orang, langsung doakan, ya Allah berkahi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, kirim hadiah buat dia. Tapi isinya bukan ini ya, bukan mercon, bukan. Ya, kirim hadiah buat dia. Insya Allah dengan cara seperti itu apa? Hilang. Makanya Nabi bersabda, tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah, niscaya akan saling mencintai. Ana sudah lama memperhatikan unta. Waduh, berapa tahun tuh memperhatikan unta? Ternyata sujud kita pas seperti unta. Posisi telapak kaki waktu sujud dalam hadis sahih direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya. Tapi kita merapatkan semuanya. Pak, saya mau tanya sama antum yang memperhatikan pemerhati unta ini. Siapa ini pemerhati unta ini? Lututnya unta ada di mana? Di depan apa di belakang? Lututnya unta di depan apa di belakang? Hah? Saya mau tanya, lututnya unta di mana? Di belakang kata siapa? Yang namanya lutut itu kalau ke depan, kalau ke belakang bukan lutut namanya. Dalam bahasa Arab, Pak, lutut itu namanya rukbah. Dan rukbahnya unta adanya di depan. Sedangkan belakangnya unta itu bukan rukbah tapi syathnah namanya, bahasa Arabnya. Sementara dalam hadis itu hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Kenapa? Karena unta lutut dulu. Karena unta nggak punya tangan. Ketika unta turun depannya dulu kan? Berarti kan yang dulu kan apa? Lutut. Rukbahnya. Maka orang yang turun lututnya dulu ya kayak unta. Iya. Maka perhatikan itu, wahai pemerhati unta. Iya. Pahami lutut secara bahasa Arab. Karena unta itu adanya di Arab. Antum paham bahasa Arab dulu kalau gitu. Iya. Posisi telapak kaki waktu sujud dalam hadis sahih direnggangkan jari kaki. Direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya. Tapi kita merapatkan semuanya. Iya. Ada enggak hadis yang mengatakan dirapatkan tumitnya? Kebanyakan ulama mengatakan itu dhaif. Tapi Syekh Albani mengatakan itu enggak masalah. Kenapa? Karena itu lebih menutup aurat. Itu alasannya ya akhul Islam. Iya. Mohon nasihat tentang adab-adab ketika berada di majlis taklim. Pertama, jangan ngobrol. Gak boleh. Ya. Yang kedua, jangan tidur. Ngantuk. Tuh bukan adab penuntut ilmu. Yang ketiga, jangan nyender. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah.
Ya, dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim tentang adab-adab penuntut ilmu. Kemudian perhatikan baik-baik. Sebutkan dalam hadis Anas, bahwa dahulu para sahabat ketika duduk di majlis ta'lim Rasulullah, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada hinggap burung. Saking khusyuknya mereka mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, catat. Kenapa? Kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan catatan. Kecuali kalau antum kayak Imam Bukhari hafalannya. Iya. Masalahnya kita ini hafalan sering error. Udah gitu kalau ngaji nggak pernah buat catatan, cuma dengerin aja. Itu pun juga kuatnya 15 menit. Lama 5 watt, Pak. Ya. Udah begitu ngedengerin ustadznya samar-samar. Pas keluar ngomong, kata ustadz anu begini, padahal enggak. Nah kan bahaya sekali. Ya. Nah ini perhatikan ya, akhi. Masalah adab menuntut ilmu itu penting, terutama dalam majlis taklim ya. Dulu saya pernah mendatangi dukun untuk bertanya suatu masalah. Dan saya mengikuti perintah dukun tersebut. Sekarang saya sangat menyesalinya. Apa perlu saya syahadat ulang? Ya enggak lah. Kalau antum dulu kan enggak tahu. Kalau enggak tahu ya udah insya Allah dimaafkan. Sekarang udah tahu, menyesal, alhamdulillah. Segera taubat kepada Allah, minta ampun dan jangan ulangi lagi. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini.